Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah keamanan komputer. Untuk pertemuan berapa ini? 10 ya. Kemarin sudah kita lakukan untuk UTS ya, kalau tidak salah ya kemarin. Untuk UTS sudah kita laksanakan. Kemudian hari ini kita ke selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10 ya. Yang kita bahas adalah Virtual Private Network atau VPN. Tentunya kalian sering dengar ya. Nah, ini di dalam keamanan komputer, terutama di jaringan ya, untuk Virtual Private Network. Oke, bisa kita mulai ya, langsung saja. Untuk yang belum bergabung, segera bergabung. Kita langsung ke materi. Virtual Private Network atau VPN. Apa itu VPN? Suatu jaringan privat yang menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Jadi VPN ini adalah jaringan privat ya. Privat tahu sendiri ya. Privat itu berarti rahasia ya. Untuk bahasa mudahnya, menggunakan media jaringan publik untuk menghubungkan antar remote atau site secara aman. Apa kegunaan dari VPN? Nah, biasanya digunakan oleh kantor cabang untuk mengakses jaringan komputer kantor pusat. Jadi saat kita mau berinteraksi dengan kantor pusat, akan tetapi kita agar bisa, mungkin seperti halnya kita membuka sebuah database, itu kan kita bisa menggunakan secara bersamaan ya, dan tanpa mengurangi performa atau kinerja ya. Nah, itu biasanya menggunakan VPN ya, karena ini semacam ada privatnya. Nah, seorang karyawan yang ada berada di tempat lain ingin mengakses jaringan komputer kantor pusat. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan di Semarang misalkan, kemudian untuk kantor pusatnya ternyata di Jakarta. Nah, itu bisa digunakan seperti halnya seperti itu ya. Nah, lebih efisien dan berbiaya ekonomis daripada menggunakan illicit line atau panggilan jarak jauh melalui modem. Ini lebih efisien tentunya ya, karena kita menggunakan jaringan yang sama, kemudian kita menggunakan alamat yaitu virtual private network atau VPN tadi, sesama perusahaan. Karena seperti tadi saya contohkan, perusahaan ada di Semarang, pusatnya di Jakarta. Nah, itu kita sebagai contohnya. Biasanya pengganti WAN ya, wireless ya, untuk WAN LAN seperti itu sudah pernah ya. Nah, untuk VPN dapat bekerja dengan cara yang pertama ada dial up, kemudian ada router to router. Nah, using of VPN ini bisa kita lihat contohnya. VPN client, kemudian di sini ada VPN server ya. Ini klien ini kita meminta dengan adanya modem tadi, meminta ke server atau VPN servernya, baru nanti akan kita arahkan ke modem lokal callnya, kemudian di ISP ke ISP, kemudian ke internet ya. Jadi pada saat perusahaan Semarang misalnya seperti tadi saya contohkan, itu mau mengambil atau intinya berhubungan ya dengan perusahaan yang ada pusat di Jakarta tersebut, itu menggunakan VPN-nya. VPN itu tentunya rahasia tadi, karena nomor virtual privat ya. Jadi hanya mereka yang tahu yang bisa masuk atau menggunakannya. Di sini untuk router yang versi router ya, router to router VPN connect to branch. Nah, di sini branch A ataupun perusahaan A misalnya, ini kan sudah ada komputer masing-masing pekerja ya. Ini ada klien, ada server tentunya. Kemudian kita hubungkan menggunakan router. Nah, router tersebut terhubung dengan internet ya. Nah, internet itu yang kita pakai di jaringan di sini itu menggunakan perantara, ataupun yang digunakan setelah internet jaringan itu kita menggunakan router, akan dibagi ke sebuah ke beberapa yang menggunakan ya. Nah, ini
mereka untuk branch office B ataupun di perusahaan yang B atau perusahaan misalnya, itu juga mereka menggunakan router. Kemudian ini sama ya, sama halnya di branch A ini. Nah, di sini internet berperannya sebagai di sini ya. Jadi kita harus menggunakan router dulu, nanti kita menggunakan VPN di sini, area sini. Seperti itu. Nah, tipe-tipe layanan VPN itu ada, yang pertama ada VPN dial on demand, kemudian ada VPN real time. Nah, sebuah terowongan tunnel diciptakan pada jaringan publik, dipakai untuk pengiriman paket data seolah-olah ada hubungan point to point. Nah, di sini contohnya. Virtual tunnel ya, jadi sebuah terowongan ini namanya, antara remote client kemudian ke server. Ini ada internet. Nah, di sini menggunakan router ISP, kemudian kembali ke client untuk yang diminta ke server tadi ya. Itu namanya salah satu contoh ya. Yang perlu diperhatikan pada VPN, karena melalui jaringan umum maka perlunya keamanan data, enkripsi ya tentunya ya. Nah, jadi karena menggunakan ibaratnya komunikasi ya ataupun hubungan antara, seperti tadi saya katakan contohnya adalah perusahaan A dan B, antara Semarang dan Jakarta, itu kan kita menggunakan jaringan ya, karena kita jaraknya jauh. Nah, saat kita menggunakan jaringan tentunya kita harus perlu keamanan data, apalagi kalau kita bertukar data misalkan, atau pengambilan data dari database di perusahaan A dan kemudian pengambilan ke perusahaan B misalkan, ataupun mengirimkan file tertentu, itu harus ada keamanannya. Nah, enkripsi ini sangat dibutuhkan dalam proses pengiriman data ya, pengamanan ya untuk enkripsi ini. Nah, untuk performa internet seperti kecepatan transfer data, mudahnya koneksi ke internet, kestabilan koneksi dan lain-lainnya. Jadi harus diperhatikan juga pada saat kita bertransaksi ataupun kita berhubungan berkomunikasi, misalkan di branch A dan B tadi seperti yang tadi saya jelaskan, itu diusahakan performa internet itu harus stabil ya, agar apa, lancar, dan juga yang diambil dari filenya itu masih utuh tentunya ya. Kalau kita internetnya itu bisa jadi ya ada file yang rusak ataupun bagaimana, ataupun yang kurang. Kemudian sedikit lebih lambat bila dibandingkan tanpa VPN, karena adanya proses tunneling dan enkripsi deskripsi. Nah, di situ ya, kalau tanpa VPN itu melalui ada proses tunneling dan enkripsi deskripsi. Seperti halnya kita pengiriman keamanannya, itu tentunya kan ada apa namanya, plain text dijadikan ciphertext dulu, nanti dienkripsi dulu, baru dideskripsikan kembali. Nah, itu contohnya. Jadi memang kalau menggunakan VPN akan lebih cepat ya dibanding tanpa menggunakan VPN tadi ya. Itu yang perlu diperhatikan pada VPN. Yang dibutuhkan untuk membangun VPN apa saja? Yang tadi ya, ada tunneling, enkripsi, atau deskripsi ya. Tunnel ini koneksi point to point secara logik dengan autentikasi dan enkripsi. Butuh protokol sehingga seperti point to point. Ini contohnya gedung A dan gedung B. Saat transaksi ataupun hubungan tadi melalui tunnel ini ya. Jadi sebagai pengamanan juga ya untuk access point. Untuk enkapsulasi, paket yang akan melalui tunnel dibungkus dalam satu paket baru di dalam tunnel tadi ya. Alamat ujung tujuan terowongan tunnel endpoint diletakkan di destinasi address paket baru. Nah, sampai di endpoint, paket baru dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhir. Seperti itu kira-kira ya untuk
enkapsulasinya untuk pengiriman data melalui tunnel tadi. Nah, untuk protokol tunnel PPTP atau point to point tunneling protocol ada L2F, L2TP, IP security protocol. Untuk yang pertama ada point to point tunneling protocol atau PPTP, mengenkapsulasi frame yang bisa berisi IP, IPX atau NetBEUI. Nah, ke dalam paket IP ya. Nah, dibutuhkan IP untuk tunnel. Untuk layer 2 formatting atau L2F dikembangkan oleh Cisco menggunakan ATM dan frame relay, tidak membutuhkan IP untuk ini ya. Jadi nanti silahkan sebagai PR kalian dikembangkan ya. Layer 2 forwarding itu apa sih untuk lebih lengkapnya. Ini saya hanya menjelaskan untuk poin-poinnya saja ya, karena kita untuk perkuliahan seperti itu saya tidak memberikan tugas apa tambahan, tapi saya hanya minta kalian dikembangkan ya untuk materi dari saya ini. Layer 2 forwarding misalkan itu lebih jelasnya seperti apa, silahkan ditambahkan di materi yang saya berikan nanti. Yang berikutnya ada layer 2 tunneling protocol L2TP ya. Kombinasi dari dua tunneling protokol yaitu PPTP dan L2F. Bisa mengenkapsulasi data dalam IP, ATM, frame relay, dan X25. Mendukung kompresi, dapat bekerja pada jaringan non-IP seperti ATM dan frame relay. Kemudian IP Security Protocol, IPSI ya, bekerja hanya pada jaringan yang mendukung IP. Paket IP akan dibungkus dengan paket IPsec. Memiliki kemampuan dalam membuat tunnel dan enkripsi. Memiliki dua mode, transport mode dan tunneling mode. Pada transport mode, tunnel dibuat L2TP. Enkripsi dilakukan IPsec. Nah, pada tunneling mode, tunnel dan enkripsi dilakukan IPsec. Router gateway tidak mendukung L2TP. Nah, kesimpulan untuk VPN ini adalah performa jaringan VPN tidak akan bisa sebaik jaringan pribadi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tadi kita ada enkripsi dan deskripsi ya. Kemudian waktu latensi yang besar menyertai VPN, tapi tentunya lebih aman ya. Nah, akses dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih efisien. Misalkan tempat ada di Jakarta dan lain sebagainya itu jauh ya, tidak memungkinkan kita mengambil data misalkan untuk secepat seperti halnya kita menggunakan jaringan. Jadi kita lebih efisien tentunya, walaupun kita mengambil data di kantor pusat di Jakarta, misalnya kita posisi di Semarang, itu sangat cepat dan mudah. Nah, karena melalui jalur publik, maka proses enkripsi perlu dipergunakan dengan menggunakan VPN tadi ya. Seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dikembangkan, bisa dipelajari, bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk pengembangan ya, tugas tadi ya, tugas untuk pengembangan diri ya, intinya untuk mengembangkan materi dari saya. Yang belum jelas silahkan ditambahkan. Seperti itu. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat belajar, selamat mengembangkan untuk materinya, selamat beraktivitas. Terima kasih.